Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Usuki pada hari ini. Usuki harapkan anak-anakku semua dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Hari ini ketemu lagi Usuki. Nanti kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Materi pada pagi hari ini yaitu mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu agama Samawi atau Tauhid. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Nah, anak-anak silahkan lihat pengertian agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Namun mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka mengingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Nah, anak-anak bisa lihat ini contoh gambar, yaitu patung sapi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang dijadikannya sebagai Tuhan. Yang kedua, setelah agama Yahudi yaitu agama Nasrani. Nah, agama Nasrani ini berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah kitab Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Nasrani pada waktu itu juga sudah menyimpang dari ajaran agama Nabi Isa. Nah, ini anak-anak lihat gambar dari agama Nasrani, ya. Kalau sekarang kita kenal yaitu dengan agama Kristen. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri atas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini disebut Trinitas. Mereka juga digolongkan sebagai Ahlul Kitab, dan mereka juga menolak ajaran kenabian Nabi Muhammad. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW telah disebutkan juga dalam kitab Injil. Meskipun demikian, ada beberapa orang dari golongan ini yang mau mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang inilah yang masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk yang poin B, yaitu masuk materi tentang animisme dan dinamisme. Ada yang tahu tidak animisme itu apa dan dinamisme itu apa? Ya, animisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Nah, ini adalah contoh masyarakat dahulu yang menyembah patung atau menyembah batu, bisa juga dengan sungai yang mereka percayai ada kekuatan roh di dalamnya.
Kemudian dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini ada yang sudah berbentuk agama, adalah agama Majusi dan Zoroaster. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ini ada beberapa contoh gambar. Yang pertama tentang animisme, tentang mempercayai ada kekuatan roh di dalam suatu benda. Ini ada yang menyembah patung. Kemudian yang bawahnya ini dinamisme, kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan. Contohnya ini dianggap masyarakat bahwa batu ini memiliki kekuatan atau batu ini dikeramatkan oleh masyarakat. Nah, biar anak-anak tahu apa itu agama Majusi dan Zoroaster, sekarang Unsur lanjutkan yaitu agama Majusi dan Zoroaster. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Nah, kitab suci agama Majusi adalah Avesta, yang berarti pengetahuan kita. Itu juga dilengkapi dengan kitab Zeb Avesta, yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Nah, seperti ini gambaran kitab orang-orang Majusi. Ini adalah contohnya ya, kitab Avesta. Selanjutnya poin yang kedua yaitu penyembahan berhala. Ini pada zaman dahulu ada beberapa poin tentang penyembahan berhala. Yang pertama yaitu para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. Gambarnya ada di samping. Ini orang-orang dahulu berjalan mengelilingi patung sambil menyembah. Terus selanjutnya yang kedua, para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di depan berhala. Nah, ini ada hewan kurban yang disembelih untuk dipersembahkan kepada patung berhala. Nah, bagi kita umat Islam, hukum memakan daging yang disembelih untuk berhala atau sesaji itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Itu tidak dipersembahkan untuk kita, tapi untuk berhala. Dan dalam proses penyembelihan juga tidak menyebut nama Allah. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu para penyembah mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Nah, ini ada gambar masyarakat dahulu sedang memberikan sesaji kepada tempat-tempat keramat yang dipercayai ada penunggunya atau ada roh di daerah tersebut. Terus yang keempat yaitu para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, ini adalah salah satu contoh kesyirikan ya, orang yang sedang menyembah selain Allah. Dalam agama Islam perbuatan ini dilarang. Demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Nah, ada beberapa berhala yang besar, yaitu ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan ada Hubal. Hubal ini adalah berhala yang paling besar. Ia dianggap sebagai pemimpin para berhala. Poin yang ketiga yaitu penyembahan malaikat. Sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Nah, perbuatan seperti ini dilarang dalam agama Islam ya anak-anak. Kita sebagai anak yang soleh, generasi Islami, agama kita Islam, itu tidak boleh menyembah selain Allah. Nah,
Ya, terus yang keempat yaitu penyembahan benda-benda langit. Nah, ada beberapa bangsa Arab yang menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Mereka meyakini bahwa benda-benda langit tersebut sebagai penampakan wujud Tuhan. Para tokoh penyembah bintang sering disebut sebagai ahli nujum. Ada yang tahu tidak ahli nujum itu apa? Ya, benar. Ahli nujum yaitu orang-orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang, sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa yang akan terjadi. Ini kalau di zaman sekarang itu disebut meramal, ya. Itu juga tidak dibolehkan dalam agama Islam karena itu mendahului takdir Allah. Nah, sekarang tugas anak-anak, silakan anak-anak mempelajari materi ini, ya. Minggu depan kita adakan evaluasi dengan Google Form. Nanti jawaban anak-anak langsung terekap di dalam komputer. Kemudian, bagi anak-anak yang ingin mencatat, nanti bisa WhatsApp pribadi ya ke wali kelas masing-masing. Nanti akan Usuki kirimi materinya, ya. Sekian dari Usuki ucapkan terima kasih. Bila banyak salah kata Usuki mohon maaf. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera bertemu di sekolah lagi. Usuki cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.